Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ke-6 ini tentang membahas tentang strategi proses. Strategi proses tentunya ada pertama itu tentang strategi operasi, menerapkan manajemen strategi kinerja yang lebih tinggi. Strategi operasi merupakan satu cara dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetisi dan menjadikan kekuatan penggerak dalam menghadapi lingkungan baru. Operasi tidak hanya dijadikan sebagai tempat masukan barang atau jasa, tapi juga harus dapat dijadikan sebagai media bersaing dan media untuk mencapai keunggulan dan berkesinambungan. Beberapa kecenderungan yang akan dihadapi perusahaan: terjadi proses pengembangan produk yang lebih baik sebagai akibat perkembangan teknologi. Ya, nah ini dengan adanya teknologi sekarang, ya, sebuah perusahaan harus mengikutinya sehingga tidak tertinggal. Contohnya dalam mesin saja, ya. Sebuah mesin cetak, ya, atau perusahaan yang paling sederhana lah, mesin cetak batako. Awalnya dulu kan cetak batako dicetak satu-satu, ya, cetak satu oleh tangan. Sekarang sudah ada mesin cetak batako yang menghasilkan batako yang ukuran agak besar, kemudian dicetak, ya, dengan menghasilkan jumlah yang besar dengan mesin. Kemudian operasi pabrik diatur dengan lebih unggul, profesional, berkualitas, pengembangan produk dan desain. Nah, strategi operasi suatu visi dari fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengambilan keputusan. Ini diungkapkan oleh Porter. Strategi operasi adalah sebagai suatu yang terdiri dari 4 komponen, ya, yaitu kemampuan khusus, suatu kebijaksanaan. Strategi operasi dapat dikatakan sebagai strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar menghasilkan suatu pola konsisten dalam keputusan operasi. Semakin konsisten keputusan dihasilkan, makin besar daya dukungan pada strategi bisnis yang akan menghasilkan yang baik. Nah, dari strategi operasi ini, inti dari strategi operasi misi, kemampuan khusus, tujuan kebijakan, strategi bisnis internal dan eksternal. Jadi ini sangat hubungan kait, ya, strategi operasi dengan strategi bisnis. Ya. Kalau strategi bisnis kan lebih mencakup bagaimana sebuah perusahaan itu produk biasanya bisa jual dengan baik dan bisa dipasarkan dengan jumlah yang besar, dengan keuntungan yang besar, ya, dengan sisi internal dan eksternal. Kemudian model strategi operasi, ya, strategi bisnis, strategi operasi, misi operasi, ya, analisis internal dan analisis eksternal. Ini misi operasi, kemampuan khusus, tujuan operasi, kebijakan operasi, bisa. Analisis internal berarti di dalam perusahaan, ya, nanti misalkan contohnya kalau pakai sebuah perusahaan akan melakukan standarisasi pakai ISO, ya kan? Berarti mereka harus salah satunya menggunakan metode ini, ya, analisis internal, ya, nanti semacam ada kuesioner, mereka harus mengisi misi operasinya bagaimana, kemampuan khususnya bagaimana. Nah, dari analisis eksternalnya bagaimana sehingga menghasilkan keputusan taktikal. Model strategi, ya, strategi bisnis menjelaskan mengenai usaha bisnis bersaing. Nah, dalam persaingan bisnis, tentunya ada dua, ada persaingan sehat, ada persaingan tidak sehat. Nah, dalam persaingan sehat berarti sebuah perusahaan atau usaha bisnis dalam bersaing dia mengedepankan etika bisnis sehingga tidak ada yang dizalimin dalam usaha tersebut. Kemudian kalau yang tidak sehat berarti mereka ada yang berusaha untuk menjatuhkan perusahaan yang lawan mereka atau bisa membunuh usaha-usaha kecil yang di bawah mereka. Strategi bisnis perlu terus disesuaikan dengan menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Ini harus dicocokkan. Strategi bisnis itu bisa tahun ini atau bisa berubah karena ada perubahan. Contohnya pada saat sekarang ini ada wabah, berarti strategi bisnisnya akan berubah, ya. Jadi terjadi penyesuaian. Contohnya karyawan, mungkin separuh karyawannya dirumahkan atau shiftan 15 hari, shift ini 15 hari, shift B misalnya, bisa beberapa model karena ada perubahan lingkungan yang terjadi.
Analisis eksternal dan internal. Analisis internal mengarahkan pada identifikasi terhadap peluang ancaman operasi perusahaan yang diciptakan oleh pengaruh lingkungan eksternal. Eksternal itu persaingan, ekonomi, teknologi, informasi, politik, tentang konsumen, gangguan supply. Kalau internal berarti kelangkaan, keterbatasan SDM, fasilitas penguasaan budaya organisasi. Model strategi, misi operasi menjelaskan tujuan fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Kemudian misi harus menyatakan prioritas tujuan operasi. Kemampuan khusus operasi adalah kemampuan khusus menciptakan operasi yang diunggulkan secara relatif dari para pesaing. Karena harus biasanya kalau dalam hal ini pesaing ya tentunya akan pertama itu mereka akan mencari produk yang sama, itu akan berhubungan dengan harga yang contohnya produk A, mie instan A, mie instan B. Nah, mereka akan bersaing pertama pasti dalam soal harga. Nah, dalam harga ini tentunya akan dihitung mulai dari operasi perusahaan. Berarti harus efisien dan efektif perusahaan. Kemampuan khusus operasi menghasilkan keunggulan bersaing dan menjadi inti dari strategi operasi. Kemampuan khusus dapat dimaksudkan dalam bentuk tujuan operasi biaya rendah, jadi dimana biayanya bisa ditekan, kualitas tinggi, pengiriman terbaik, fleksibilitas tinggi. Model strateginya tujuan operasi biaya produksi, biaya penyimpanan persediaan, biaya lain timbul karena penggunaan sumber daya. Kemudian biaya kualitas, nilai produk kemudian dapat dirasakan oleh konsumen. Kualitas, fleksibilitas dalam memproses produk, perubahan kapasitas dalam proses produk berarti jadi produk ini ada inovasi, ada perubahan ya, perubahan dasar atau perubahan dalam kemasan dan lain-lain. Pengiriman dan pelayanan, kemampuan operasi menyuplai barang tepat pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Kebijakan operasi merupakan penjabaran penjelasan bagaimana tujuan akan mencapai mengikuti proses kapasitas kualitas penyediaan barang berdasarkan kebutuhan. Model strategi, keputusan taktikal dan hasil. Keputusan taktikal digunakan untuk mengimplementasikan strategi operasi. Hasil umumnya dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan apakah strategi dan taktik berhasil atau tidak. Hasil operasi akan diukur dari pencapaian tujuan operasi, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pelayanan. Tipe strategi operasi. Strategi operasi berkaitan dengan erat dengan strategi bisnis. Tipe strategi operasi adalah biaya rendah, inovasi, produk, kualitas. Contoh kebijakan operasi, ya proses, tentang proses, yang waktunya berapa, otomatisasi, peliharaan proses, pilihan strateginya membuat atau membeli, buatan tangan atau mesin, ya, kontinuitas, intermittent, proyek atau batch. Ya. Ini kebijakannya. Kalau tentang prosesnya membuat atau membeli. Ya. Jadi dalam proses ini, apakah kalau setelah dihitung biayanya, bisa jadi sebuah produk itu tidak harus kita bikin, ya, kita membeli cuman dengan harga yang bisa dijual kembali dengan karena kalau dibikin biasanya ini kalau ada proyek yang tiba-tiba butuh jumlah yang besar, ya. Misalnya mereka membeli, biasanya ini banyak dilakukan oleh perusahaan elektronik, contohnya perusahaan yang membuat televisi. Itu kan part-part di dalamnya kan banyak, jadi mereka ada yang bikin sendiri, ada mereka membeli dari supplier, ada yang memang membuat dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kapasitas, ukuran fasilitas, lokasi, ya. Suatu fasilitas besar atau beberapa fasilitas yang kecil, dekat pasar, biaya rendah dan atau luar negeri. Persediaan jumlah, persediaan tinggi atau rendah, distribusi, gudang terpusat atau menyebar, sistem pengawasan ketat atau longgar. Kualitas, pendekatan, pencegahan atau inspeksi, pemasok, seleksi biaya atau kualitas. Kemudian barisan kerja, spesialisasi, sistem gaji, staffing, seleksi tinggi rendah, intensif atau tidak, banyak yang sedikit atau banyak atau sedikit stafnya. Tipe strategi operasi, kondisi pasar, ya. Strategi A, biaya rendah, sensitif terhadap harga, pasar sudah jenuh, volumenya tinggi, standarisasi. Strategi B, edukasi produk, sensitif terhadap produk, features, pasar baru, volume rendah sesuai permintaan. Jadi ada dua ini, strategi biaya rendah, ini strategi inovasi produk. Misi operasi, pendekatan biaya rendah, sementara mempertahankan kualitas dan pengiriman yang dapat diterima.
Ini inovasi bagi peningkatan fleksibilitas sementara mempertahankan biaya kualitas pengiriman yang layak. Kemampuan khusus biar rendah melalui proses teknologi yang superior, cepat dapat dipercaya dan pengembangan produk baru melalui otomatisasi yang fleksibel. Kebijakan operasi proses superior, pengawasan presisi, lokasi terpusat, pengawasan inventory ketat, keterbatasan tenaga kerja, otomatisasi tinggi. Kemudian produk yang superior, reaksi cepat terhadap permintaan menggunakan tim produk, tenaga kerja kontrol rendah, otomasi juga rendah. Baik. Nah, dalam strategi ini ada 4 strategi proses tadi ya. Fokus pada proses, fokus pakai berulang, yang produk berulang, fokus pada produk, fokus pada mass customization, fokus pada proses seperti tadi, proses pembuatan, kualitas, bagaimana merendahkan mencapai efisiensi kualitas yang baik, berulang, produk yang apakah produk yang jeniskan berulang atau ada inovasi. Ini fokus pada produk yang akan berkualitas tinggi dan ada inovasi, fokus pada massnya. Jadi apakah produk yang dihasilkan untuk jumlah yang besar atau memang jumlah yang terbatas. Baik, itu penjelasan yang tadi sudah jelaskan. Ini dibaca aja ininya penjelasan. Nah, kita lanjutkan perangkat desain proses, diagram alir flow diagram, satu skema atau gambaran dari penilaian bahan, produk atau orang. Kemudian pemetaan fungsi waktu merupakan diagram alir tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Kemudian pemetaan aliran nilai value stream, diagram proses. Nah, kemudian perencanaan pelayanan. Ini kita lihat ini ya. Ini untuk teknologi. Nah, teknologi produksi, teknologi mesin, otomatis identification system, pengendalian proses, sistem visi, robot, automatic storage. Ini beberapa teknologi yang banyak digunakan pada manufacturing. Selanjutnya rekayasa ulang proses. Rekayasa ulang proses atau disebut dengan regenerating proses adalah proses pemikiran kembali atau mendesain ulang bisnis secara radikal untuk membuat peningkatan kinerja secara dahsyat. Hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada di mana konsumen, teknologi maupun bauran produk berubah. Etika proses ramah lingkungan. Banyak perusahaan menemukan kesempatan dalam proses produksi yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kesempatan sumber sangat beragam, mulai dari aktivitas dipandang oleh masyarakat suatu yang etis merupakan tanggung jawab sosial sehingga tindakan diatur secara hukum seperti pencegahan polusi. Aktivitas ini memiliki perhatian pada permasalahan seperti penggunaan sumber daya efisien, penggunaan limbah produk sampingan, dan daur ulang. Nah, di perusahaan-perusahaan di luar itu sudah banyak menggunakan yang biasa disebut dengan green technology. Contohnya perusahaan teknologi seperti Apple itu sudah 100% tidak menggunakan listrik dari baik tenaga uap atau nuklir atau yang lainnya. Mereka sudah full menggunakan teknologi listriknya dengan menggunakan tenaga matahari. Mungkin itu dulu pada pertemuan ke-6 ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa mengirimkan kuis serta tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.